Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min alaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi yang cerah ini kita membahas tentang menafsirkan arti dari kata-kata Al-Quran atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kita pindahkan dengan bahasa kita pahami dengan baik, dengan sempurna, supaya kita menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dunia dan akhirat. Jadi kita membahas pengajian yang telah lalu tentang orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini dalam satu surah Al-Baqarah itu terdiri daripada beberapa ayat. Banyak ayatnya yang menentangkan, yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Semuanya ayatnya terhitung sebanyak 31 ayat. 31 ayat. 30 ayat. Jadi sekarang kita membahas sambungan pengajian kita yang telah lewat. Kita ulang sedikit. Wa idza qila lahu la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu, mereka la tufsidu, janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya nahnu, kami, muslihuna, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala innahum, ingatlah, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan tetapi, la yash'urun, mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, aminu, sebagaimana kalian, kama amana, sebagaimana kalian telah beriman, an-nasu, manusia, beriman, manusia sebagaimana. Qalu, mereka berkata, anu minu kama, apakah kami akan beriman, kama, sebagaimana amana, orang-orang yang telah beriman.
as-sufaha, orang-orang bodoh. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya hum as-sufaha, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin, dan tetapi, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Jadi orang-orang munafik ini dia selalu mengatakan orang beriman ini orang yang bodoh. Dikatanya orang yang bodoh. Padahal tidak sedemikian. Orang munafik itulah orang yang bodoh. Kata orang beriman tadi. Jadi bertengkar kan. Orang beriman dengan orang munafik itu tidak sejalan, tidak sejalan. Tujuan orang munafik, bagaimana caranya dia ingin menghancurkan sesuatu kaum untuk menjerumuskan mereka ke jalan yang tidak diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang mukmin tidak demikian. Bagaimana cara untuk mengajak orang-orang munafik ini supaya jangan menjadi orang pengacau di muka bumi ini. Kenapa? Orang munafik inilah yang selalu mengacau. Untuk orang ini berbuat baik, dia menghalangi, bermacam-macam cara dia menghalangi untuk supaya jangan hal itu terjadi. Contoh di desa kita ini. Kenapa di desa kita ini masjid tidak berisi, madrasah tidak dihuni, tidak dibuka? Kenapa? Kebanyakan di antara kita ini tergolong daripada golongan orang-orang munafik. Nah, contoh orang munafik, dia berjanji. Ini berjanji, nanti apabila saya menang seandainya menjadi penguasa desa, engkau saya angkat menjadi pembersih masjid. Ternyatanya tidak. Ini sebagai contoh. Jadi apabila sesuatu pemimpin berjanji untuk kebaikan tidak dilaksanakan, maka hancurlah negeri itu. Hancur sehancur-hancurnya. Lihatlah masjid kotor, tai jawi, tai ayam, bermacam-macam banyak di sekitar masjid kita ini. Kenapa? Masjid kita ini dikit orang yang ikhlas untuk menuju ke masjid, untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Iri nengok orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan, baik kelebihan harta maupun kelebihan ilmu pengetahuan. Iri. Jadi dengan sifat iri inilah yang menghancurkan dunia ini. InsyaAllah kalau sifat-sifat yang seperti ini terlepas dari hati manusia, InsyaAllah dunia ini akan jaya. Kenapa? Kita sekata, seia sekata, seilir semudi untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada penghalang satu sama lainnya. Searah seperti terbang burung pikau. Satu terbang ke kanan, satu terbang ke kanan, sama-sama menuju ke kanan. Ini tak satu terbang ke kiri, satu terbang ke barat. Maka tidak sesuai dengan rencana yang kita laksanakan. Maka justru karena itulah dunia kita jadi hancur sehancur-hancurnya. Seperti sekarang ini di daerah Kanti buah-buah menjadi bermacam-macam lah. Apa juga padi menjadi. Kenapa dia menjadi? Karena pemimpin dengan rakyat sejalan. Ada uang desa seandainya, dia laporkan dengan rakyat, dia kumpulkan tokoh-tokoh rakyat. Kemana kita bawa uang rakyat ini? Musyawarah. Dengan musyawarah itu maka terbuka kebaikan dunia dan akhirat. Kita ajak tokoh-tokoh ulama, ada musyawarah itu. Tokoh-tokoh desa, petugas sebagaimana, semuanya ada. Orang-orang yang penting itu harus ada. Ini enggak, kita tinggalkan. Orang yang tahu-tahu dengan agama kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia membantah nanti apabila ada usulan-usulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ulama ini akan membantah. Kenapa ulama banyak masuk neraka? Ini contoh. Saya sering mengaji ilmu tasawuf
di dalam kitab Siratus Salikin banyak ulama masuk neraka. Jadi terus saya baca kitab itu, akhirnya ketemu ulama yang mengharap duit. Dia ngipek pemerintah untuk mencari duit. Apabila tujuannya untuk mencari duit, ulama ini insya Allah apabila dia mati nanti di dalam api neraka Jahannam, termasuk golongan orang-orang al-munafiqun. Ingat saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin jaya di muka bumi ini, kita harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saling nurut-menurut untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang al-munafiqun. Dan kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka qalaqum wa idza laqul ladzi, dan apabila mereka berjumpa alladzina, orang-orang amanu yang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman, beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka berkata pula, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami adalah orang yang berolok-olok. Itu orang kafir ini, orang munafik ini. Datang dia sekelompok dengan orang beriman, dia mengaku orang beriman. Mengaku dia beriman. Aku orang beriman juga kok. Seperti kamulah taat ke masjid juga. Setelah itu dia bercampur dengan orang minum khamar, berjudi, mufat, dia ikut juga. Aku kok menurut kamu juga, apa gawe kamu aku turun. Macam itulah jiwa orang-orang munafik ni. Jadi orang munafik ini bahaya. Disiko dia masuk, masuk gala-gala. Bertemu dengan orang beriman, dia masuk. Kami kau beriman juga kau. Baik seperti kamu juga. Tetapi tiba orang minum khamar, tiba orang ngumpat orang, berkumpul dengan ganti-ganti banyak-banyak, dia suka juga. Lah bersama-sama pula nguceh orang itu begini dan begitu. Akhirnya apa kejadiannya? Orang munafik tadi. Sambung ayat tadi. Sambung ayat. Qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami berolok-olok. Kata orang munafik tadi, kami kau berolok-olok, bermain-main dengan orang mukmin itu, dengan orang beriman. Apabila kami bertemu dengan syaitan-syaitan kami bersama dengan syaitan pangai hantu. Jadi kenapa? Dia solat, tapi solatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hatinya bersih menjadi hati yang dinamakan hati nurani. Dia lagi memakaikan hati syaitaniyah. Jadi hati syaitaniyah itulah yang harus kita buang jauh-jauh. Karena apa? Hati kita terbagi atas 3 bahagian. Yang pertama hati sanubari, yang kedua hati nurani, yang ketiga hati saudani. Nah, sedikit sekali orang yang mendapat hati nurani ini. Hati nurani ini adalah hati cahaya dari Rabb kita yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Itulah orang yang memperoleh hati sanubari, hati nurani. Hati sanubari yang macam mana dikatakan hati sanubari ini ialah darah segumpal daging. Daging itu yang dinamakan jantung. Terhantar daripada lambung kiri, di bawah susu kiri kita yang dinamakan jantung. Jadi apabila hati jantung ini bersih, maka bersihlah hati nurani itu tadi. Maka apabila hati nurani itu bersih,